Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat yang kami muliakan jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita, karunia yang begitu besar, di mana Allah memberikan kepada kita sebuah anugerah kesempatan untuk kita bisa menyirami ruhaniyah kita, batiniyah kita, dan juga hati yang itu merupakan poros kebaikan badan seluruhnya dengan tetesan dan curahan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kebaikan seorang hamba dikala mereka mau memperdalam dan memahami ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Kebaikan di sini dengan konteks nakirah dengan tanwin. Dalam konteks pembicaraan syarat, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka kebaikan ini yufidul umum, bersifat umum. Baik dunianya, akhiratnya. Baik-baik dalam nilai ibadahnya, muamalahnya ataupun akhlaknya. Maka itu dikala dia yufaqihu fiddin, tandanya Allah akan fahamkan dia dalam agama. Mau memperdalam dan memahami dengan benar, kemudian mengamalkan apa yang telah sampai daripada ilmu kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita memahami urusan agama kita, maka musta'inan billah, di malam hari ini kita meneruskan pembahasan kita dalam kitab atau risalah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yakni beberapa pelajaran yang penting yang dihaturkan bagi segenap umat ini, yang merupakan salah satu karya tulis beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufti Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau adalah salah seorang mufti yang memegang bidang fatwa
dan mengetuainya di negara Saudi Arabia, dan beliau telah wafat rahimahullah. Maka beliau menyuguhkan kitab ini, risalah ini, membimbing kepada umat ini tentang dasar-dasar yang harus diketahui dalam agamanya. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui tentang pembahasan aqsamus syirk, macam-macam syirik dan bahayanya, di mana yang namanya syirik sesuatu yang sudah sering kita dengar, namun ternyata kadangkala banyak orang terjatuh kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai faedah mempelajari dan memahami serta mendalami tentang mengenai pengertian syirik, macam-macam dan hakikatnya adalah perkara yang besar lagi agung, bukan perkara sepele. Bahkan tidak boleh dilalaikan atau dibuang dari materi pelajaran-pelajaran seorang muslim. Tidaklah yang demikian, melainkan karena bahayanya yang sangat besar. Bahaya laten perbuatan syirik, di mana perbuatan syirik ini merupakan dosa yang tidak akan Allah ampuni, dan menjadikan pelakunya apabila mati belum bertobat darinya kekal di neraka selama-lamanya. Seluruh amal kebaikan yang dia tanamkan di dunia akan Allah hapus. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh, apabila engkau melakukan perbuatan syirik mempersekutukan Allah, niscaya sungguh-sungguh akan kami hapus amal kebaikan kalian, dan kalian di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini satu sisi kenapa kita harus betul-betul memahami tentang perbuatan syirik. Sisi yang kedua, karena berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan bergesernya umat ini terhadap perbuatan atau kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Beliau menyatakan dalam hadisnya yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari di nomor 7320. Beliau menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dahalu juhra dhab la dakhaltumu. Beliau menyatakan la tattabi'unna dengan penekanan yang berlipat. La lam taukid, memberikan faedah penekanan. Tattabi'unna dengan nun taukid as-sakilah, penekanan yang kedua. Sebagaimana sering kita ulang kaidah balaghiyah, kaidah ilmu tata bahasa Arab, annal ikhbar, bahwasanya khabar kalau disampaikan kepada seseorang tidak akan ditentang dan diterima secara langsung dan mudah, tidak memerlukan adanya penekanan. Namun ketika di sana yang namanya khabar agar ditentang, diingkari dan ditolak, maka butuh adanya penekanan. Kalau penentangannya semakin dahsyat, maka penekanannya pun semakin berlipat. Sebagaimana di sini Rasulullah mengatakan la tattabi'unna dengan dua penekanan, sungguh dan sungguh. Kalian benar-benar akan mengikuti sanana man kana qablakum, jalannya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara, dan demikian pula orang-orang sebelum kita, di mana pergeseran ini tiada terasa, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal.
Dzira'an bi dzira'in, sehasta demi sehasta. Sampai pun seandainya mereka melakukan dosa yang paling keji sekalipun, kalian akan mengikuti. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, perkara yang sulit sekalipun, kalian pun akan menempuh dan mengikutinya. Diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebabnya apa? Kok bisa tergeser seperti itu? Kata beliau, bahwasanya tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rif al jahiliyah, maka akan terurai ikatan tali Islam seutas demi seutas. Kita diikat dalam hidup kita dengan tata aturan Islam. Tata aturan ini nanti akan dikupas, dilepas satu hilang. Sejengkal sudah hilang. Sejengkal hilang. Terus banyak sehasta seterusnya. Kenapa ini? Idza nasha'a fil Islam, apabila tumbuh dan berkembang di dalam Islam ini, man lam ya'rifil jahiliyah, orang yang tidak mau mengenal tentang perkara-perkara jahiliyah. Di mana perbuatan jahiliyah yang paling berbahaya adalah perbuatan syirik. Karena yang namanya syirik bisa menjadikan orang yang telah masuk Islam menjadi kafir. Karena kafir bermacam-macam. Ada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Ada kafir yang dia itu dikarenakan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Kalau Yahudi dan Nasara asalnya mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini ada yang beribadah kepada selain Allah sama sekali, seperti bahasa sekarang animisme, dinamisme. Nah, apa Tuhan mereka? Majusi, menyembah api. Sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut semuanya kafir asli atau wasani. Nah, lah ada juga yang mereka kafir setelah masuk ke dalam Islam. Siapa mereka? Di antaranya musyrikin, orang yang melakukan perbuatan syirik besar. Nah, adalah mereka kafir Quraisy. Mereka secara asal dididik dan ditumbuh kembangkan di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga masih terlihat salah satu asar bekasnya di antara nama-nama orang-orang musyrikin Abdullah. Gini apa mboten? Artinya apa? Hamba Allah. Berarti ya memang orang yang rajin ibadah, mengaku Allah sebagai sesembahan. Namun kenapa mereka kafir? Karena berbuat syirik. Nah ini. Sehingga perkara syirik merupakan perkara jahiliyah, di antara perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena sisi kedua menjadikan orang yang telah masuk Islam bisa keluar dari Islam dengan sebab perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Sisi yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan dikala seorang tidak mengenal syirik dengan baik dan benar, bisa jadi dia terjatuh kepada perbuatan syirik atau menjurus kepada perbuatan yang bisa menjadikan dia golongan musyrikin. Naudzubillah. Naudzubillah. Ketika tidak paham dengan baik, ya dengan benar. Keumuman manusia, ya sebagaimana hadis Nabi ini, nah, kebenaran beritanya. Dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka beliau bersama para sahabat menuju ke daerah Hunain untuk mengadakan penyerangan.
diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang banyak, di antara mereka hudatsa'u ahdin bil kufri, orang-orang yang baru lepas dari kekufuran, orang-orang yang baru masuk Islam. Para sahabat ini baru masuk Islam, maka mereka menuju ke Hunain. Mereka membawa senjata-senjata. Kalau perang dulu kan tidak dengan pesawat, mboten nggih. Masih duel dengan pedang, dengan panah. Nah niki. Bahkan ada mubarozah, adu kekuatan satu persatu, mana jagonya, mana jagonya. Nah demikian ya. Ini perang dulu. Nah, dan nanti akan terjadi lagi. Maka Rasulullah beserta para sahabat berjalan kaki. Lah mereka melewati suatu kampung, di mana di kampung tersebut terdapat sebuah pohon, yang pohon ini diyakini memiliki keampuhan, memiliki kekuatan, sehingga orang kampung tersebut yang notabene-nya belum muslim menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, yang bahasa Arabnya Zatu Anwat, yaitu pohon yang biasa digantungkan, anwat ta'liq, yaitu biasa digantungkan padanya senjata. Supaya nopo? Ya kalau orang Jawa mengatakan ini disepuh nggih. Nah, disepuhnya senjata mereka itu dengan digantung di pohon tersebut. Ya. Nah ini kan demikian ya. Maka sahabat yang baru masuk Islam tadi, mereka berjalan melihat, main ya, nek senjatane mangke ampuh, nggih, ora kalah. Nah, ternyata mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, seyogianya Anda berkenan menjadikan bagi kami sebuah pohon untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami. Sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Caranya nunggu ngimbangi. Dan saya tidak menyembah pohon tersebut. Saya tidak sholat, tidak sujud, tidak paring dupa. Nah demikian ya. Saya enggak nyembah, enggak paring dupa, enggak. Cuma kita menginginkan, cobalah kalau ada pohon. Kalau mereka berbangga dengan kita kan juga, kita juga punya kan gitu ya. Nah ini demikian, ngimbangi. Maka apa mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertakbir Allahu Akbar. Karena kaget, heran, dan tercengang. Inna hasanan, ini betul-betul berita yang Allah janjikan. Yaitu apa? Perkara yang akan terjadi. La tattabi'unna sanana man qablakum. Lah barulah dibaca hadis ini kelanjutannya. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara orang sebelum kalian. Nah, sejengkal demi sejengkal. Kama qala Musa liqaumi, sebagaimana Nabi Musa, ternyata terjadi juga di zaman Nabi Musa yang seperti ini. Ketika mereka menyembah adanya ijilan, anak sapi, maka ternyata tatkala Nabi Musa pulang dari tempat yang dijanjikan Allah untuk berbicara langsung dengan Nabi Musa, maka mereka meminta kepada Nabi Musa dengan bahasa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Cobalah Musa, jadikan bagi kami satu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nah ini terjadi demikian. Maka Rasul mengatakan kama qala Musa liqaumihi, ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama. Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah
tatkala seorang menyepelekan pelajaran syirik, kadangkala terjatuh kepada perbuatan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Niki baru menjurus ya, belum melakukan. Atau naudzubillah, kadang terjatuh kepada perbuatan syirik sementara dia tidak tahu. Ini tadi yang menjurus ya. Ternyata di zaman Nabi pula sebagian sahabat ditegur dan Nabi marah karena mereka terjatuh kepada perbuatan syirik dalam keadaan mereka tidak tahu. Nah, diriwayatkan di dalam sahih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini sebelumnya wa asna wa dikatakan oleh syarih di sini wa asna'u dzalik, dan perbuatan sunnah-sunnah jahiliyah yang paling bahaya adalah asyirku wa ibadatul ausan, perbuatan syirik dan ibadah kepada berhala. Akhbaru anna hadzal amra waqi'un kaunan wa qadaran, Nabi telah mengkhabarkan bahwasanya umat ini pasti akan terjatuh pada perbuatan syirik. Secara takdir, kepastian yang Allah perjalankan di alam dan ketentuan syariat. Lho napa nggih? Nggih. Dalam hadis lainnya dari Sauban diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah, tidaklah tegak hari kiamat. Tidaklah tegak hari kiamat. Hatta yalhaqu fi'amu min ummati bil musyrikin, sehingga sekelompok dari umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Bergabung dengan orang musyrik. Apakah ritualnya, apakah dukungannya, apakah kebersamaannya. Bergabung dengan orang musyrik. Sudah berita Nabi. Wala taqumus sa'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat hatta tu'badal ausan, sehingga kembali lagi akan diibadai, disembah namanya berhala. Jenengan pun minanggi dereng wonten berhala disembah. Duana wong salat kok salate nyembah patung. Lah misale nggih, berhala napa sanes patung? Ada. Seorang membuat patung wujud apa? Atau membuat prasasti, atau membuat adrihah, tempat keramat, salat di situ. Ya. Sebagian orang di Madinah kita sering mendapatkan dan mengingatkan, mereka sebagiannya doa menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Kiblat itu kalau di Madinah sebelah selatan. Lah dia berdiri di depan masjid di arah selatan. Namun ketika berdoa balik ke arah masjid menghadap utara, yang di situ rumah Nabi, ada kuburannya di dalamnya. Kemudian yang di sebelah timur masjid, mereka ketika berdoa atau ketika meminta kepada Allah juga bergeser. Nah, ke arah kanan. Kita ingatkan, ya akhi, kiblat sebelah sana. Ndak, bijiwaril Habib katanya. Ini karena sekarang saya sedang menuju kepada Nabi Habibullah. Subhanallah. Nah ini sudah. Lah kalau di tanah suci saja demikian, barangkali di luar lebih dahsyat, naudzubillah. Nah, lah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah di sini Rasulullah memberitakan hal yang demikian. Sehingga fayajibu 'alal muslim an yakuna 'ala hadarin minhu wa khaufin minal wuqu'i fih. Maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati dari perbuatan syirik, betul-betul ditanamkan rasa takut dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Bagaimana supaya tidak terjatuh? Mempelajari, memahami, memperdalam tentang syirik, dan tidak bosan-bosan mengulang-ulangnya. Kenapa demikian? Karena para sahabat saja tadi hampir terjatuh pada perbuatan syirik, menjurus ke sana.
Bahkan pernah ditegur oleh Nabi, apakah kalian menjadikan aku sekutu bagi Allah? Kapan itu? Diriwayatkan dalam Sahih. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat, maka para sahabat menyanjung beliau dengan menyatakan, ya Rasulullah, hadza masyaallahu wa syi'ta. Duh Rasul, niki kabeh mboten namung rono Allah, ugi rono paduka. Nggih, ugi ya, lan sami. Ya Rasulullah, ini semua tidak lain adalah karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Lan niku gandeng napa ngurut? Hah? Gandeng napa ngurut? Hah? Gandeng nggih, gandeng. Nek ngurut kan lajeng nggih. Nah, lajeng niku tembe ngurut nggih. Lah niki lan niku gandeng, madakaken nggih. Maka Rasulullah tahu makna kalimat wasyita, lan ugi. Nah niki. Beliau mendengar ini menyatakan, ada ja'aluni lillahi nidda, opo sliramu kabeh arep dadekaken ingsun nabi sekuto tandingan kanggo ngene Allah Subhanahu wa taala, jalaran mensejajarkan, jalaran gandengaken. Nggih. Nah ini berarti tandingan madakaken ingsun nabi karo Allah Subhanahu wa taala. Kul masyaallah wahda. Kondono ucapono masyaallah sawiji-wiji. Nggih, pun iki. Ucapkanlah masyaallah wahdah satu-satunya. Jangan wasyita. Kenapa? Karena ini mensejajarkan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Manusia tidak memiliki kehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya walaupun kita memiliki keinginan kehendak, kalau itu terwujud, maka itu semua berjalan dengan kehendak Allah, bukan semata-mata kehendak kita yang menyendiri. Sehingga kehendak manusia mengiringi kehendak Allah. Para ulama mengatakan, kalau ingin mengatakan yang serupa dengan itu, agar selamatnya kita iringkan, kita urutkan kehendak manusia setelah kehendak Allah. Jadi apa? Hadza masyaallah summa syi'ta. Bahasa Arab nggih. Bahasa Jawine niki rono Allah, lajeng rono panjenengan. Lajeng niku ngurutaken apa gandeng? Ngurut. Menjadikan syi'ta rono kula niki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, oh ternyata bahasa ya. Iya. Kata para ulama dikategorikan ini disebut syirkul lafzi, syirik dalam lafaz. Loh, kula mboten nyembah berhala, kula mboten ndonga dhumateng selain Allah, kula mboten lah. Namun ini syirik lah lafaz. Ya Allah, ya Rasulullah, ini semua karena Allah dan karena Anda, disejajarkan. Nah, kenapa? Karena hakikat makna syirik at-taswiyah, menyamakan, menggandengkan, mensejajarkan. Mana makna syirik at-taswiyah? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ketika mereka kaum musyrikin disiksa di neraka, maka penyesalan mereka pun muncul dan mengatakan, melaknati sesembahan yang dahulu mereka sembah selain Allah. Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami ini betul-betul berada dalam kezaliman yang nyata-nyata. Kapan itu? Idh nusawwikum birabbil alamin.
tatkala kami menyembahmu, berbuat syirik mempersekutukanmu, karena hakikatnya menyamakan dengan Allah Rabbul Alamin. Nah ini, berarti makna syirik adalah taswiyah. Segala sesuatu kita menggandengkan dengan Allah, menyamakan, mensejajarkan, maka itu makna syirik. Nah, makanya ada syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta bagaimana? Menjadikan cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Nah, menyamakan rasa cinta kita kepada selain Allah dengan cinta kita kepada Allah, itu sudah terjatuh pada kategori syirik. Kalau melebihi, maka itu lebih dahsyat kesyirikannya. Difahami ini? Nah ini. Loh, mana dalilnya? Surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang yang berbuat syirik, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal cinta, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama. Jadi tidak boleh cinta kita kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, harta benda kita, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita tidak boleh sama nilainya dengan cinta kepada Allah. Kalau lebih bagaimana? Oh, yang sama saja dilarang. Lah ini, masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita untuk semakin memahami kenapa kok perlu diulang-ulang tentang perkara syirik dan tauhid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan dakwahnya dari awal dakwah sampai akhir beliau wafat, yang paling beliau ingat membentengi manusia agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik. Awal dakwah beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, yang maknanya wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu, tidak ada persyirikan bagi Allah. Di akhirnya Rasulullah jadikan ini kalimat penutup kehidupan. Manakhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya dalam hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Dan bahkan tatkala beliau wafat, yang paling diperingatkan adalah jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau menyatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketika mau wafat, tentang kisah wafatnya beliau begitu mengharukan dan sangat dalam. Berada di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, maka datanglah kepada beliau malaikat menyampaikan berita wahyu dari Allah. Untuk apa? Yastakhiruhu, memberikan pilihan kepada Nabi. Imma an yara najata da'watihi wa yadkhulun nasa islama ahwaja. Nah, wa yadkhulun nasul islama ahwaja. Yaitu akan Allah tampakkan keberhasilan dakwahnya di dunia. Dengan beliau akan melihat secara langsung manusia masuk Islam berbondong-bondong. Ini tawaran pertama. Au an yaqdiyahu fayaj'alu fi rafiqil a'la, atau segera beliau diwafatkan sehingga menempat di tempat yang tinggi di sisi Allah. Beliau hanya menunjuk ke atas, kata Aisyah. Berarti milih nopo? Diwafatakan. Tatkala beliau mau wafat, kata Aisyah, akhadha khamisatan, mengambil secari kain, fa akhadha fi wajhihi, ditutup. Fa idza tamma, tatkala teringat umatnya akan kembali pada perkara jahiliyah sebagaimana diberitakan, beliau buka kasyafaha. Faqala, maka beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, Allah telah melaknati Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.
La tattakhidul kuburo masajida wa ini anhakum an dzalik. Jangan kau jadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal yang demikian. Di antara makna kuburan sebagai masjid yaitu berdoa menghadap kubur. Nih. Walaupun mungkin belum sampai tingkatan syirik, namun lama-lama berpaling kepada penghuni kubur, mengantarkan pada perbuatan syirik. Karena Nabi mengetahui umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya berapa? Sejengkal demi sejengkal tidak terasa. Dikala apa? Dikala mereka tidak mengenal perkara jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini kemudian beliau Fadilatu Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Abbas rahimahullah kemudian merinci. Beliau merinci setelah kita mengetahui macam-macam syirik atau di sini macam-macam syirik dan bahayanya, maka beliau menyebutkan barakallahu fikum, yakni syirik terbagi menjadi dua. Syirik besar dan syirik kecil. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya wa amman nausalis, adapun perkara yang ketiga, macam yang ketiga, adalah huwa syirkul khafi, yaitu syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar. Pertama, syirik besar mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Lah yang ketiga, syirkul khafi, syirik yang samar. Beliau menetapkan ini karena ini memungkinkan bisa masuk ke besar, bisa masuk ke kecil. Khafi, samar. Wa huwa syirkul khafi wa daliluhu qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Aku beritahukan kepada kalian dengan suatu perkara yang lebih aku takuti, lebih aku khawatirkan menimpa atas kalian daripada sekedar masihid dajjal, berkelilingnya dajjal. Sangat dikhawatirkan Nabi. Maka para sahabat tentu mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami siap menerima berita tersebut. Beliau mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik khafi, syirik yang samar. Beliau contohkan, yaqumu rajulu fayusalli, seorang berdiri menegakkan salat. Salat tiang agama, salat nggawa mlebung surga. Salat, masya Allah ya, tali penyambung antara kita dengan Allah, dan seterusnya, banyak keutamaan salat. Lah sekarang syirik khafi, seorang kata Rasulullah SAW berdiri salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi, maka dia pun perbagus, perindah salatnya dengan tatkala dia melihat ada orang yang memperhatikan kepadanya. Ada orang memperhatikan, oh dia perbagus, ya. Lah ini khafi, samar. Khafi pertama karena di hati. Kita taunya orang tersebut, masya Allah, kusuk temen gih, bagus sholatnya. Gak taunya di hatinya. Apa bedanya dengan ria? Di sini, kalau ria itu disebut amalannya munafik. Khafi ini dia itu di hati. Di hati. Di hati yang munculnya tiba-tiba. Munculnya tiba-tiba. Yang kalau dia ikuti, terus ikuti. Dari sejak awal beramal, maka ini syirik akbar. Karena menjadi tujuan. Namun kalau dia ikuti di tengah amalan,
atau amalan itu saja, tidak semua sholatnya, maka ini syirik kecil. Dan kalau dia berjuang menolaknya, aduh, namanya ini ya anak-anak tujuan nggih. Aduh, hatinya aja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mau wis diwaca. La syarika lahu, ora ana sekutu kanggo Allah nggih. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Oke kok disekutukakan kepengen dideleng wong. Misalnya nggih. Aja hati aja. Dia berjuang mengembalikan kepada tujuan, dia mujahid. Nah niki nggih, dia mujahid. Kapan menjadi khafi? Pertama karena tempatnya di hati, tidak diketahui orang lain. Samar nggih. Yang kedua, kembali kepada orang yang diuji dengan hal tersebut. Nggih. Sebab hampir semua kita muncul hal demikian. Nggih napa mboten? Nggih, lah sudah. Nah, tinggal kita bagaimana menyelamatkan diri. Kalau sudahlah kayak sing teka-arep teka. Kula gagian mari masjid ta. Allahu Akbar. Nah dari awal sudah ya. Biasanya kalem sini ke wis. Allahu Akbar. Nah, misalnya nggih. Mantep banget. Nah ini misalnya ya. Dari awal terus sampai akhir berarti dia terjatuh pada syirik besar. Lagi sholat. Saking buri. Lah kayak wongnya teka ya. Nah misalnya gini. Nah sudah. Nah di sini kalau dia teruskan terjatuh pada syirik kecil karena itu sekarang ria. Paham niki nggih? Sekarang ria. Nah, kalau dia harus ikhlas. Harus ikhlas. Setannya bisiki, "Lah nakai, kudu ikhlas, perang hati sudah." Nggih. Dia berusaha ya Allah, harus ikhlas terus sebisa-bisanya misalnya, tapi tengah hati mboten ngucap teng lisan. Kalau sampai ngucap lisan batal ya. Nah, sudah iya kan salat nih. Sudah. Akhirnya dia terus sampai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ikhlas. Dia mujahid. Orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Lah ini pahalanya besar yang seperti ini. Oke? Jadi disebut khafi karena dia di hati. Kalau nyembah berhala jelas bukan khafi, ya. Kalau tadi masya Allah wa syi'ta bukan khafi karena jelas mensejajarkan dari kandungan makna, ya. Lah kalau di hati bisa ditebak mboten? Mboten. Kayane lho, kayalah pamer temen nggih padahal mboten pamer. Ada orang masya Allah nuju-nuju li rezeki akeh. Niki pembangunan masjid napa malih Mbah Arif, Mbah Sugeng, Mbah kurang niki kula lah masya Allah. Nah, sekian puluh juta. Ana wong lho, pamer temen ya. Nah, mboten mesti, ya. Di hati. Nah di hati ini difahami nih nggih? Di hati kita nggak tahu orang tersebut. Bahkan mungkin yang 100.000 tatkala kepengin dipuji orang lain. Namun kalau kepengin ditiru orang lain bukan ria. Ya, lawong kula duwene 100.000 kula kep infak supaya gondorong liyane, supaya napa? Supaya sing liyane pirsa dadi melu. Katene nggih. Ini ria bukan ria karena rianya di hati, nggih. Lho tujuannya napa? Sebagai penyemangat. Bukan kula kepengin dipuji. Ya, dipahami ini ya. Nah, ini 10 juta tidak mengapa, saya 10 juta. Nggo napa? Gendorong wong nyong 10 wong kaya ke beteng 10 juta lah nika sing jaya. Ki moga-moga bisa lebih akeh terdorong lah. Ini juga bukan ria. Namun ketika dia supaya sing darani paling akeh, ya, paling ketinggal, paling lah inilah baru ria napa sanes? Ria. Nah ini ria. Nah ini barakallahu fikum. Karena menghilangkan tujuan kepada selain Allah. Nah ini wallahu a'lamu bissawab. Nah ini ma'asyiral muslimin syirik khafi. Maka Rasulullah mengatakan
bahwasanya yakumur rajulu fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi. Seorang yang berdiri salat maka dia memperbagus salatnya disebabkan karena dia mengetahui adanya orang yang memperhatikan kepadanya. Nah, ini barakallahu fikum, maka di sini hadas syirku yusam asumiya khafiyan. Nah, maka syirik ini dinamakan syirik khafi li'annahu yaqa'u khafa'an laisa zahiran, karena munculnya samar, tidak nampak, tidak kelihatan. Kenapa? Karena di hati. Ini karena di hati. Lho bentene kalih riya nopo? Riya itu adalah dia memang kepengin dilihat. Kepengin dilihat. Lah kalau khafi bedanya tipis. Dia tahu sedang diperhatikan. Carane gampangane nek riya anu caper ya supaya dilihat. Kalau khafi tahu sedang dilihat, akhirnya dia ini. Paham nih? Yang dia itu tadi. Contoh biar paham, biar paham. Syirik khafi jatuh kepada syirik tatkala dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Saya mau mengajarkan praktek ibadah. Dilihat mboten? Dilihat nggih. Saya tahu ada yang lihat. Saya contohkan dengan baik, berusaha khusyuk dan maksimal. Namun tujuan saya ikhlas karena ngajari wong. Nggih, paham nggih? Karena ngajari orang lain. Saya ikhlas. Manggu-manggu yang ngajari sing apik sisan nggih napa mboten? Sing apik sekalian. Nah, jadi saya maksimalkan. Nah, tahu ini sudah Allahu Akbar. Jadi tujuan lagi supaya mereka memuji saya. Betul-betul dari awal jadi tujuan dilihat supaya yang saya cari keriduan dia, yang saya cari pujiannya, yang saya cari penilaiannya, yang saya cari hadiahnya. Misalnya nggih. Nah ini bagaimana? Ya sudah. Dia terjatuh memalingkan ibadah kepada selain Allah, nggih. Niki besar jadinya karena ibadah salat, nggih. Yang kedua, dia tahu tiba-tiba muncul bisikan tersebut di tengah. Jenengan lagi dipirsani, lagi diulasi. Oh, saya lah beralih kepada tujuan selain Allah. Maka ini syirik kecil, membatalkan itu saja. Yang ketiga, jenengan diulasi, jenengan berkata, ya ngerti. Ning saya terus berusaha ikhlas. Paham niki nggih? Nah, sehingga di sini kita tidak boleh menghukumi orang, lah wong anu wis anu pe dipamer-pamernan dadak dicontoh-contohi kaya niki pamer temen, angsal mboten. Tidak tahu pamer itu di hati. Kita enggak tahu orang tersebut niatannya apa. Sehingga dikatakan khafi. Ya, dikatakan khafi tadi lah untuk memahamkan. Nah, ini karena munculnya di hati. Nah, dan ini barakallahu syirik jenis seperti ini bisa masuk ke seluruh amalan apa saja. Terutama amalan yang sering berkaitan muta'adian dengan orang banyak. Amalan berkaitan dengan orang banyak, sedekah. Nah, atau bahkan mungkin berkaitan dengan yang dilihat manusia dan seterusnya. Namun bagaimana menyelamatkan diri kita? Terus ikat hati kita kembali kepada Allah. Nah, di sini terakhir menutup pengajian kita ucapan Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nasi syirk atau li ajlin nasi syirkun. Wal amalu min ajlin nas riya wa tarkul al amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amali
min ajlin nas riyaun. Kata beliau, al-amal, saya mau beramal. Li ajlin nas, dalam rangka mencari yang di sisi manusia. Tujuannya sing teng menungsa. Maka ini syirik. Ya. Namun demikian pula dia tarkul amali min ajlin nas. Lah nyunggah amalah karena ngapa wedi mbok engko menceng dadi tujuane sing tegolet sing menungsa atau mbok dipuji menungsa seterusnya, dia telah terjatuh kepada riya, syirik kecil. Naudzubillah ya. Lah tadi kepriben lah wong ikhlas angel nggih lah niku. Angel teman. Bagaimana? Wal ikhlas an yusallimuka ma baina hadza wa hadza. Ikhlas kamu ya beramal selamat dari tujuan menungsa, dan jangan sampai ketika khawatir dipuji manusia atau muncul keinginan dipuji manusia, jangan diikuti sehingga engkau menghentikan amalan. Paham niku nggih? Gambarnya syirkul khafi wau. Ya, syirik khafi mau. Lah niku. Di tengah-tengah muncul, lah, guys, gugur lah ngono nyong kepengin dipuji manusia, gugur bae lah daripada engkau. Lah nggih, paham nggih? Oh ndak, kita teruskan. Sampai walaupun dalam akhirnya terus berjuang, istilah sholat, berjuang sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, berjuang, aku kudu ikhlas. Dia apa? Mujahid. Paham nggih? Nah inilah untayan kalimat Abdullah bin Mubarak yang sangat indah, yakni al-amalu li ajlin nas syirkun. Beramal kok tujuannya langsung yang di sisi manusia, syirik. Watarkul amali min ajlin nas, meninggalkan amalan dengan sebab takut terjatuh kepada syirik, karena dengan sebab takut terjatuh kepada pujian manusia dan seterusnya, maka dia riya. Nah, terus ikhlas sing kados pundi? Ya selamat dari ini dan ini. Beramal bismillah karena Allah, buang yang di sisi manusia. Muncul bisikan-bisikan supaya dipuji manusia atau sedang diperhatikan manusia, diperbagus, hilangkan. Kudu ikhlas aja mandek. Nah niku. Nggih, lainlah namanya ikhlas. Lah ini, oleh karena itu pentingnya pelajaran tauhid, maka beliau terus mengulang-ulang dan memperdalam tentang perbuatan syirik ini, dan insyaallah barakallahu fikum. Di sini cuma penjelasan kesimpulan terakhir, yaitu bahwasanya syirik sebagian ulama membagi menjadi dua saja, syirik besar dan syirik kecil. Kenapa syirik khafi tidak dimasukkan? Karena itu terjadinya di hati dan hakikatnya bisa masuk ke dalam syirik besar, bisa masuk ke dalam syirik kecil. Hanya saja dipisahkan karena kalau tidak diikuti memiliki nilai jihad, ya. Hingga dikatakan syirik khafi. Wallahu ta'ala ala wa'lamu bisawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, tingkatan Islam yang ketiga. Tingkatan Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Tingkatan Islam yang ketiga yaitu ihsan. Apa itu ihsan dan bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya biidznillah di Masjid Abu Bakar Siddiq ini. Semoga Allah jadikan semua ini sebagai amalan soleh yang diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nantinya betul-betul menjadikan semakin kualitasnya baik ibadah kita kepada Allah, memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Amin. Wa sallallahu Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.